Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan untuk hipotesis testing, yaitu topik bahasan compare means. Nah, pada bahasan kali ini akan ada dua topik yang perlu kita bahas di dalam uji beda rata-rata. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas yang compare means, tetapi yang pada materi kali ini kita masih melanjutkan compare means tapi yang independent sample t-test dan pair sample t-test. Nah, perbedaan dari masing-masing antara independent dan pair sample t-test itu adalah bahwa yang independent sample t-test itu untuk menguji dua rata-rata yang independen, sedangkan yang pair sample t-test itu adalah untuk menguji dua rata-rata yang saling berpasangan. Nah, untuk yang independent sample t-test di sini perlu dipahami bahwa di dalam independent sample t-test itu merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui di situ apakah ada perbedaan min atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok yang bebas. Jadi kita membandingkan dua rata-rata yang saling independen, artinya di situ tidak ada keterkaitan. Jadi yang dimaksud dengan independen di sini itu adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Nanti kalau yang berpasangan itu akan dibahas di pair sample t-test. Artinya bahwa di sini yang independen itu sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Jadi nanti dua kelompok data itu merupakan komponen yang saling berbeda. Contohnya di sini adalah kelompok kelas A dan kelompok kelas B. Nah, di mana responden kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang di situ subjeknya berbeda. Misalnya kita akan menguji hasil belajar antara kelas A dengan kelas B. Nah, di situ antara kelas A dengan kelas B yang jelas subjek penelitiannya itu sudah berbeda. Respondennya itu antara kelas A dan kelas B itu tidak sama. Nah, kalau di sini kita menghadapi kasus tersebut, maka di situ kita akan menganalisis compare means dengan menggunakan independent sample t-test. Nah, akan saya mulai dari independent sample t-test. Contohnya di sini saya mengambil nilai statistika dari kelompok A. Di sini dipaparkan datanya mulai dari 87, 89, 75 sampai kepada 65. Jadi subjek dari kelompok A di sini memperoleh nilai statistika sekian. Kemudian dari kelompok B itu nilai statistiknya juga sekian. Sudah? Setelah itu, kita akan menguji compare mean independent sample t-test dengan menggunakan uji dua arah. Artinya bahwa di sini rata-rata nilai statistika antara grup A dan grup B itu apakah sama atau tidak sama. Itu ya. Jadi untuk pernyataan hipotesisnya, karena kita menggunakan uji dua arah atau tutel, maka di situ hipotesisnya berbunyi apakah nilai statistika kelompok A itu sama atau tidak sama dengan kelompok B. Itu kalau kita menguji dengan menggunakan tutel. Maka rumusnya kita menggunakan rumus T. Di sini sudah ada formulanya, di mana nilai S atau standar deviasi itu diperoleh dari ini rumusnya. Nah, S kuadrat itu adalah rumus untuk varians, sedangkan S itu adalah
standar deviasi itu adalah akar dari varians. Maka nanti untuk mencari S itu sama dengan akar dari S kuadrat ini. Sudah? Kalau sudah, nah kita akan menghitung. Yang pertama adalah dihitung rata-rata dari kelompok A. Kemudian langkah yang kedua rata-rata dari kelompok B. Yang ketiga, menghitung standar deviasi. SD itu adalah standar deviasi kelompok A, menghitung standar deviasi kelompok B, kemudian kita akan menghitung standar deviasi gabungan. Jadi karena di sini ada dua kelompok, maka di situ kita harus mencari standar deviasi dari masing-masing kelompok, kemudian kita mencari standar deviasi gabungan dari kelompok A dan kelompok B. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini saya sudah menghitung rata-rata untuk kelompok A itu adalah 75,33, rata-rata kelompok B 73,44. Standar deviasi A 11,177, standar deviasi kelompok B 10,072. Maka kalian diminta untuk menghitung standar deviasi gabungan dari kelompok A dan kelompok B. Nah, begini caranya. Di sini sudah ada, jadi S kuadrat sama dengan N1 min N1 dikali S1 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam rumus, ketemu hasilnya S kuadrat sama dengan 113,185. Maka standar deviasi gabungan dari kelompok A dan kelompok B adalah akar dari 113,185, yaitu 10,639. Nah, ini sudah ketemu ya standar deviasi gabungan kelompok A dan kelompok B. Maka kita akan memasukkan ke dalam rumus independent sample t-test, karena ini adalah sampel t-test, maka kita akan menggunakan uji T. Kalau sudah, ini dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh nilai T hitungnya sama dengan 0,7556. Nah, setelah ketemu T hitungnya, kalian harus melihat berapa hasil dari T tabelnya. Karena tadi kita menggunakan uji dua arah dan tidak ada keterangan apakah di situ interval keyakinannya berapa persen, maka silahkan menggunakan interval keyakinan 95%, sehingga errornya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Karena ini uji dua arah, silahkan kalian lihat tabel T-nya. Kalau sudah dilihat tabel T-nya, di situ hasil dari T tabelnya dengan menggunakan uji dua arah 0,05 sama dengan 2,00. Sedangkan T hitungnya adalah 0,7556. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka kesimpulannya adalah diterima hipotesis 0. Artinya di situ tidak ada beda alias sama antara rata-rata nilai kelompok A dan rata-rata nilai kelompok B. Itu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat, kalau kita cermati mungkin secara matematis rata-rata antara kelompok A dan kelompok B itu kalau secara matematis mungkin sama ya, atau mungkin bahkan berbeda. Tetapi sama atau berbeda itu belum tentu menunjukkan hasil yang sama kalau kita menggunakan uji statistik. Makanya di situ ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah menghitung secara manual, nah, di materi kali ini kita akan mencoba menggunakan alat analisis SPSS. Silahkan kalian di laptopnya yang belum diinstal SPSS, silahkan bisa diinstal terlebih
dahulu. Setelah kalian menginstal SPSS, kita akan mencoba, jadi mulai pada materi ini kita akan coba membandingkan perhitungan secara manual dengan perhitungan menggunakan SPSS. Jadi saya harapkan kalian, masing-masing kalian itu sudah siap dengan alat analisis SPSS tersebut. Nah, akan saya mulai dari yang pertama adalah independent sample t-test. Jadi yang pertama kalian lakukan itu, kalau kalian lihat menu SPSS itu menunya hampir mirip dengan Excel ya. Jadi bentuknya itu kolom dan baris. Nah, tampilan awal dari SPSS itu seperti ini. Seperti ini ya. Ini kolom dan baris ini digunakan untuk input data. Input data, mulai misalkan datanya ada 20 ya diinput sebanyak 20. Nah, yang var ini adalah menunjukkan variabel. Jadi misalkan variabel 1, variabel 2, variabel 3 dan seterusnya. Jadi tampilannya memang kalau dilihat secara sekilas itu bentuknya mirip Excel. Nah, nanti di bagian bawah itu ada dua menu. Yang pertama adalah data view, yang kedua variable view. Data view ini tampilnya seperti ini. Ini ya, ini data view namanya. Kalau variable view ini nanti kalau diklik itu untuk mengedit. Misalkan nanti kita akan mengganti var ini. Jadi judul-judul var ini nanti kita bisa edit sesuai dengan karakteristik dari variabel kita. Misalnya kita mau ganti jadi X1, X2, Y, Z dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mengeditnya melalui variabel view. Nah, langkah dari analisis independent sample t-test itu adalah yang pertama, klik variabel view untuk memberikan nama variabel. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian klik data view. Baru kalian bisa memasukkan data yang akan dianalisis, atau kalian bisa, ini tidak harus variabel view-nya dulu, tetapi kalian bisa data view dulu, kemudian baru variabel view juga tidak ada masalah. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu bisa dibolak-balik. Setelah data terinput, silakan kalian klik analyze, compare means, independent sample t-test. Itu ya. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah hasil output SPSS. Jadi kalau kalian perhatikan nanti dari data, misalnya tadi ada nilai statistik kelompok A dan nilai statistik kelompok B. Ini ya. Jadi untuk mengentry data, silahkan semua data kelompok A itu masukkan ke sini. Boleh diketik satu persatu atau kalian ketik di Excel terlebih dahulu, kemudian kalian melakukan impor, yaitu dengan mengklik menu file ini. Gitu ya. Jadi terserah, misalkan kalian sebelumnya sudah punya data di Excel, boleh langsung di copy di sini, diimpor, atau misalnya sebelumnya memang belum ada data yang terinput, langsung diinput melalui sini juga tidak ada masalah. Nanti silakan klik analyze. Nanti setelah klik analyze itu akan muncul compare means. Nah, nanti di menu compare means silahkan kalian pilih yang independent sample t-test. Kalau sudah, nanti diklik OK saja. Diklik OK saja akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan tadi kelompok A di sini saya tulis dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ini untuk mengidentikan kelompok B. Jumlah respondennya itu sama, yaitu sama-sama 36. Rata-ratanya 75, untuk kelompok A 75,33, 73,44. Standar deviasinya juga sudah ketemu. Ini ya. Nah, nanti di tabel yang kedua, kalau tabel yang pertama grup statistik itu untuk menunjukkan deskriptif statistiknya.
yaitu berapa jumlah respondennya, kemudian berapa rata-ratanya, dan berapa standar deviasinya, itu ada di tabel grup statistik. Itu ya, jadi rata-rata, banyaknya sampel, standar deviasi itu kan termasuk ke dalam statistik deskriptif. Nah, untuk melihat hasil dari independent sample t-testnya, silahkan lihat di tabel independent sample t-test. Di situ ada nilai T hitungnya, yaitu sebesar .753. Artinya di sini adalah positif 0,753. Kalau titik 753 berarti titik di angka di depan titik ini adalah 0. Berarti hasilnya adalah 0,753. Kemudian DF-nya itu 70. Kenapa di sini 70? Karena tadi ada dua kelompok yang berbeda. Jadi asumsinya ada dua kelompok, ada dua variabel. Kalau ini kita gabung, berarti kan total N-nya adalah 30. Total N-nya adalah 72. 72 dengan responden yang berbeda antara kelompok A dan kelompok B, maka DF di sini adalah N-min banyaknya kelompok. Berarti 72 dikurangi 2, hasilnya 70. Itu ya, silahkan nanti bisa dilihat di ini. Pokoknya yang ini 0,75, DF-nya 70. Sudah. Nah, untuk menginterpretasikannya, yang pertama, output bagian pertama di grup statistik seperti yang sudah saya jelaskan itu menunjukkan rata-rata nilai statistik kelompok A dan rata-rata nilai statistik kelompok B. Nilai absolutnya itu memang berbeda, tetapi di sini yang perlu ditekankan, apakah perbedaan itu nyata secara statistik? Maka kita perlu melihat output bagian kedua. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita lihat secara matematis, ini memang berbeda. Angkanya sudah berbeda. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kacamata statistik, apakah nilai ini itu berbeda secara statistik atau tidak? Jadi kita tidak membahas perbedaan secara matematis ya. Kalau secara matematis ini jelas sudah berbeda. Tetapi apakah perbedaan secara matematis ini juga berbeda secara statistik? Itu, maka kita bisa melihat di output bagian kedua, yaitu di tabel independent sample t-test. Di mana di situ nilai F-Levin testnya itu sebesar 0,529 dengan signifikansi 0,49. Karena signifikansinya itu lebih dari 0,05, berarti dua kelompok sampel itu mempunyai varian yang sama. Atau kita bisa lihat, kalau di sini kita bisa lihat F11 testnya, syarat HO diterima itu adalah nilai F hitungnya lebih besar dari 0,05. Atau kita bisa lihat nilai T-nya. Ini ya nilai T-nya. Dengan demikian, analisis uji beda itu harus menggunakan asumsi equal variance assume. T sama dengan di sini 0,753 dengan probabilitas signifikansi 0,454. Kesimpulannya, HO yaitu rata-rata nilai statistik kelompok A sama dengan kelompok B, sehingga maknanya tidak ada bukti statistik untuk mengatakan bahwa nilai rata-rata statistik A tidak sama dengan kelompok B. Jadi kalau secara perhitungan manual kalian cukup menghitung nilai T-nya, maka di output SPSS itu bisa dilihat F11 testnya atau bisa dilihat nilai T hitungnya. Jadi kalau tadi secara matematis rata-ratanya antara kelompok A dan kelompok B itu berbeda, tetapi kalau kita analisis dengan menggunakan kacamata statistik, ternyata nilai rata-rata kelompok A dan B itu sama. Jadi tidak ada beda. Jadi di sini terbukti bahwa nilai rata-rata kelompok A dan kelompok B itu tidak ada
perbedaan. Kemudian dengan menggunakan SPSS output bagian pertama atau grup statistik, kita bisa lihat di situ nilai rata-rata untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu secara matematis memang berbeda, tetapi secara statistik apakah perbedaan itu nyata atau tidak. Maka di situ kita bisa melihat output bagian kedua, yaitu di tabel independent sample test. Ini saya hanya mengulang ya tadi penjelasannya. Dan ada dua tahapan dalam analisis. Yang pertama adalah apakah varian populasi kedua sampel tersebut itu sama atau berbeda, yaitu dengan melihat nilai Levens testnya, yaitu nilai F-nya. Kemudian yang kedua melihat nilai t-testnya, yaitu untuk menentukan apakah ada perbedaan dua kelompok dari nilai statistik tersebut. Jadi kalau yang pertama, kalau kita menggunakan nilai Levens test atau nilai F-nya itu untuk menentukan varian populasinya ya, untuk menentukan variasi populasi kedua sampel. Tetapi kalau nilai T itu untuk menentukan apakah ada perbedaan dua kelompok nilai secara statistik. Jadi ini sudah mengarah ke sampelnya. Jadi untuk melihat perbedaan sampelnya antara dua kelompok tersebut. Kalau yang pertama nilai F-nya itu varian populasi, kalau yang nilai T-nya itu untuk menentukan perbedaan, ada beda atau tidak ada beda alias sama antara dua kelompok tersebut. Baik, itu untuk penjelasan independent sample testnya. Kita lanjutkan untuk compare mean yang per sample t-test, yaitu untuk menguji dua kelompok yang berpasangan. Jadi ini untuk menguji dua rata-rata kelompok yang berpasangan. Kita menggunakan per sample t-test. Bahwa di per sample t-test itu untuk menjawab persoalan apakah sampel yang sama itu memiliki perbedaan mean atau tidak memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan tertentu. Jadi ini saya garis bawahi, kalau independen itu dua kelompok yang sampelnya itu berbeda karakteristik. Misalnya antara kelas A dan kelas B. Kelas A itu kan orangnya di situ jelas tidak sama dengan kelas B. Maka di situ independen. Bedanya kalau di per sample t-test itu orangnya sama, sampelnya sama, tetapi diberi dua perlakuan yang berbeda. Jadi misalkan kita sama-sama nih, kita di kelas A. Kelas A itu diberi perlakuan berbeda, yaitu misalkan ada pretest dan ada posttest. Jadi yang melakukan pretest dan melakukan posttest itu orangnya sama, sampelnya sama. Sedangkan di independent sample t-test itu diberikan perlakuan yang sama, tetapi kelompoknya berbeda, orangnya berbeda. Sedangkan kalau yang per sample t-test itu diberi perlakuan yang berbeda, orangnya sama. Itu ya, jadi dipahami perbedaan antara per sample t-test dan independent sample t-test. Syarat uji per sample t-test itu yang pertama adalah satu sampel atau satu kelompok sampel. Setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Jadi misalkan nanti saya itu akan diberi perlakuan, saya disuruh mengerjakan pretest dan saya harus mengerjakan posttest itu. Kemudian syarat uji yang kedua merupakan data kuantitatif, jelas ya. Jadi kalau syarat diuji per sample t-test itu datanya adalah data kuantitatif, bisa berupa data rasio atau bisa berupa data interval. Yang ketiga adalah populasi berdistribusi normal. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji per sample t-test. Contoh kasus di sini. Apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum puasa dan sesudah puasa selama 1 bulan? Misalnya dalam satu kelas ini kalian akan diuji
ada nggak perbedaan berat badan semua anggota kelas ini antara sebelum puasa dan sesudah puasa? Dan di situ jelas ya, orang yang akan diuji, orang yang akan diteliti orangnya sama, tetapi yang akan dilihat itu adalah sebelum puasa dan setelah puasa. Contoh kasus yang kedua, apakah terdapat perubahan nilai ujian siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran kolaboratif learning? Ini yang tadi saya contohkan, misalnya di situ kita menggunakan pretest dan kita melakukan post-test itu dengan membandingkan model pembelajaran kolaboratif learning. Seperti itu. Maka kita akan menggunakan formula yang ini kalian bisa lihat di slide-nya. Ini rumusnya untuk nilai T hitungnya. Nah, D itu diperoleh dari ini. D itu adalah selisih antara rata-rata pertama dengan rata-rata kedua. Misalkan antara pretest dan post-test, berarti selisih antara pretest dan post-test. Kemudian standar deviasi itu diperoleh dari ini formulanya. Kalau sudah, baru kalian bisa menghitung nilai T-nya. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis itu sama antara compare mean yang di pertemuan sebelumnya dengan pertemuan saat ini itu sama langkahnya. Jadi yang pertama kalian harus menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua, tetapkan titik kritis tingkat kepercayaan 95, berarti titik kritis atau errornya 5%. Kalau 99 berarti 1%. Yang ketiga, tentukan daerah kritis dengan DB, derajat bebas, atau DF, yaitu degree of freedom, sama dengan N-1. Kenapa N-1 sedangkan independent sample t-test itu N-2? Karena di independen itu sampelnya jelas berbeda, ada 2 kelompok. Sedangkan di uji per sampel t-test itu hanya ada 1 karakteristik sampel. Jadi ada 1 sampel tetapi perlakuannya berbeda, sehingga DB-nya atau DF-nya sama dengan N-1. Yang keempat, tentukan nilai T hitung dengan menggunakan rumus, berarti kita memasukkan semuanya ke dalam formula T hitungnya. Dan yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Nah, contoh di sini. Ini juga jadi tugas ya buat kalian. Nanti akan ada tugas lagi. Jadi tugasnya setiap minggu, mohon maaf. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika 2. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas dan keampuhan metode baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan, yaitu dengan mengajukan hipotesis 0 yang mengatakan tidak ada perbedaan signifikan nilai statistik 2 antara sebelum dan sesudah diterapkan metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa semester 6. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar, bisa diterima, ataukah ditolak. Nah, ini datanya. Data nilai statistik dari 20 mahasiswa antara sebelum metode ABG dan setelah penerapan metode ABG. Ini ada 20 ya, sudah. Kalau sudah, yang pertama, langkah penyelesaiannya, kalian tentukan dulu hipotesis nolnya, yaitu mu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Yang hipotesis alternatif berarti kebalikannya, ada perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan metode ABG. Langkah yang kedua adalah menetapkan nilai kritisnya atau errornya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Tadi untuk tingkat kepercayaannya adalah sebesar 95%. Maka titik kritisnya adalah
atau 0,05. Yang ketiga, dB-nya atau derajat bebasnya sama dengan N-1, berarti 20 min 1. 20 min 1 sama dengan 19. Nah, kalau sudah sampai kepada langkah yang ketiga, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan T hitungnya. Kita cari dulu nilai D-nya di masing-masing sampelnya. Kemudian nilai D kuadratnya juga perlu dihitung. Kalau sudah ketemu nilai D-nya, baru kita memasukkan ke dalam rumus standar deviasi. Maka standar deviasinya diperoleh nilai yaitu 5,6054. Nah, kalau sudah ketemu nilai standar deviasinya, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus T hitung untuk per sampel tes. Ini silahkan bisa dimasukkan ke dalam rumusnya, diperoleh nilai T hitungnya adalah minus 3,5902. Dan kalau sudah T hitungnya ketemu, silahkan kalian cari nilai T tabelnya. Nilai T tabel di sini saya sudah bukakan, itu hasilnya adalah 2,093. Nah, langkah yang kelima adalah kita melakukan uji signifikansi. Tadi nilai T hitungnya adalah minus 3,5902, sedangkan nilai T tabelnya adalah 2,093. Kesimpulannya adalah HO ditolak. Sehingga karena di sini berada di daerah penolakan HO ya. Ini berada di luar daerah, harusnya kalau berada di daerah sini, daerah penerimaan HO itu masuk, tetapi di sini minus 3, artinya bahwa HO itu ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Jadi sebenarnya lebih gampang kalau kita menggambar dengan menggunakan kurva normal ini. Jadi kalau misalnya berada di dalam sini, yang pertama tetapkan T tabelnya, dan kalau di luar sini entah itu nanti negatif atau positif, maka di situ adalah daerah penolakan HO itu. Nah, ternyata kesimpulannya adalah HO ditolak. Artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Nah, kalau sudah ketemu perhitungan secara manualnya, kita akan mencoba memasukkannya ke SPSS. Nah, di sini silakan input datanya. Di sini data sebelum dan data sesudah. Oke, kalau sudah silakan klik Analyze, Compare Mean, dan pilih per sampel t-test. Nah, ini ya, silakan bisa dimasukkan ke variabel satunya itu misalnya sebelum, variabel 2-nya sesudah. Kalau sudah, silahkan bisa diklik OK. Nah, nanti akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Per sampel t-test, kemudian ada per sampel correlation, dan ada tabel per sampel test. Maaf, ini per sampel statistik, ini per sampel correlation, ada per sampel test. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di situ rata-rata sebelum dan sesudah, kemudian berapa jumlah respondennya, standar deviasinya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, di tabel yang kedua kita bisa lihat korelasi. Korelasinya yaitu sebesar 0,912. Berarti ini hubungannya adalah hubungan antara hubungannya ini cukup kuat ya. Ini nanti untuk correlation ini akan kita bahas secara lebih detail di teknik analisis korelasi materi setelah mid semester. Kemudian untuk tabel per sampel test di sini diperoleh nilai T hitungnya adalah minus 3,590, DF-nya 19,
dengan signifikansi 0,02. Kesimpulannya adalah HO ditolak, sehingga artinya adalah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistik sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Oke, demikian paparan materi dari saya. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, kita lanjut di Elena. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.